Pemirsa, gelombang gugatan pra-peradilan kemudian menimbulkan kekhawatiran di publik bahwa adanya ketidakpastian hukum karena sebagai contoh adalah dari 3 kasus gugatan pra-peradilan, KPK kalah karena pertimbangan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian langkah yang perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum selanjutnya? Apakah penetapan tersangka dan lain sebagainya bisa dengan mudahnya dibatalkan dalam pra-peradilan? Kita akan bahas ini dalam dialog pagi ini. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung? Kita akan bahasnya namun setelah informasi pengantar berikut ini untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait putusan pra-peradilan mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo karena banding yang diajukan lembaga anti rasuah itu ditolak. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusannya menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik KPK sesuai dengan pasal 43 dan pasal 46 Undang-Undang KPK haruslah berstatus sebagai penyelidik atau penyidik di instansi sebelumnya, baik itu Polri atau Kejaksaan. Sehingga Majelis Hakim memutuskan surat perintah penyidik KPK terhadap Hadi Purnomo dinilai tidak sah. Putusan hakim yang menegaskan agar KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi Purnomo yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 40 Tahun 2002 tentang KPK sontak menjadi kejutan. Sebelumnya, PLT pimpinan KPK Johan Budi menyatakan adanya sejumlah kejanggalan dalam putusan pra-peradilan Hadi Purnomo, khususnya terkait tidak sahnya pengangkatan penyidik dan penyelidik oleh KPK di luar kepolisian dan kejaksaan. Pertimbangan hakim pra-peradilan mengabulkan 3 gugatan pra-peradilan terhadap KPK menurut Johan Budi berbeda-beda, sehingga perlawanan hukum yang dilakukan KPK pun berbeda pula. Misalnya pada pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin yang dikabulkan karena KPK tidak bisa menunjukkan 2 alat bukti yang cukup. Sehingga saat menghadapi pra-peradilan Hadi Purnomo, KPK mengubah dengan menghadirkan bukti-bukti sebanyak 3 troli. Nah, karena itu ketika menghadapi Pak Hadi Purnomo, kita ubah strategi dengan cara menghadirkan bukti-bukti yang 3 troli. Ternyata hakim pra-peradilan Pak Hadi Purnomo itu tidak menyinggung soal itu, tapi justru menyinggung berkaitan dengan keabsahan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik di luar polisi dan jaksa. Nah, tentu kan berbeda-beda strategi yang harus kita, putusannya berbeda-beda. Yang kedua, putusan dari hakim pra-peradilan Hadi Purnomo ini juga tidak bisa dilaksanakan oleh KPK. Pasal 40 Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK itu tidak boleh menghentikan penyidikan. Sementara putusan Hakim Maswandi mengatakan KPK harus menghentikan penyidikan. Johan menambahkan, peninjauan dalam kasus Komjen Budi Gunawan diakuinya memang ditolak. Namun menghadapi kasus Hadi Purnomo, menurut Johan KPK memungkinkan untuk melawannya dengan PK karena berbeda kasusnya. Ini satu pengadilan berbeda-beda putusannya. Ini kan bikin ruwet, ya. Bikin tidak ada kepastian hukum. Karena itu langkah yang dilakukan oleh KPK antara Ilham dengan Hadi Purnomo itu bisa berbeda. Kalau Hadi Purnomo kita akan banding. Apa tujuannya? Men-challenge putusan yang di pra-peradilan itu yang oleh Hakim Maswandi diputuskan. KPK harus mengajukan penyidikan dan lain sebagainya. Nah, banding kita ditolak, kita akan upaya hukum lain, yaitu PK itu. Pertimbangan pengajuan banding ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 77 mengenai perluasan objek pra-peradilan. Ya pemirsa, langsung saja saya mau memulai perbincangan. Saya ingin bertanya ke Pak Gayus terlebih dahulu. Sudah ada langkah hukum yang dilakukan oleh KPK dengan mengajukan banding dan kasasi, tapi kemudian juga ditolak. Dan kemudian sudah dinyatakan oleh Pak Johan Budi sebagai PLT pimpinan akan mengajukan PK. Nah lalu bagaimana, ini nanti akan sampai di Mahkamah Agung, bagaimana kemudian Pak? Ini bisa dipastikan akan diteruskan atau bagaimana? Ya kalau kita memperhatikan aturan yang mengatur yaitu hukum acara, PK itu kan limitatif yang boleh mengajukan. Tapi memang pernah terjadi bahwa jaksa atau kejaksaan itu melakukan PK seperti kasusnya Muchtar Papahan. Tapi itu kan satu pengecualian, sehingga kalau kita kembali kepada aturan yang bisa mengajukan PK ya tentunya terpidana, ahli warisnya yang bisa mengajukan atau kuasa hukum yang diberi kuasa hukum. Nah oleh karena itu mungkin
dicoba saja karena yang bisa memutuskan bukan di tingkat-tingkat pertama seperti ketika PK diajukan, tapi tentunya diperiksa dulu baru ditolak karena bertentangan dengan undang-undang. Mungkin itu jawabannya. Oke, baik. Mas Ganjar, mungkin Anda bisa berkomentar dari langkah yang sudah dilakukan oleh KPK sejauh ini sudah proporsional atau belum? Ya, saya melihatnya begini ya, kita disiplin pada aturan hukum acara yang ada. Hukum acara ini kan hukum tentang tata cara, hukum tentang prosedur. Maka yang diatur di dalamnya itulah tata cara yang dibolehkan. Apabila tidak diatur, berarti bukan tata cara yang dibolehkan oleh hukum acara. Nah, misalnya ini tadi seperti Pak Gayus bilang, pengajuan PK itu dibatasi siapa pemohonnya. Kalau pemohonnya tidak sesuai dengan aturan, maka mestinya nggak bisa diproses, gitu ya. Tapi kan memang begini, ada yang menarik, misalnya putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan itu kan final, tidak ada upaya perlawanan yang bisa dilakukan terhadap putusan pra-peradilan, ya. Nah, tapi yang menarik begini, pada waktu KPK kemarin mencoba banding misalnya ya, itu kan bahkan registernya saja ditolak, gitu. Ini kan jadi lucu ya, proses pengadilan, daftarin perkaranya aja ditolak. Harusnya register sih register aja, nanti tinggal diperiksa, hakim nanti yang akan menyatakan bahwa ini bisa diterima atau tidak, gitu. Ini kan jadi lucu juga kita proses hukum mencari keadilan ini terganjal oleh hal-hal yang bersifat administratif. Gitu. Ini yang menurut saya kita harus kembali ke aturan-aturan dasar bahwa hukum acara kita ini mengatur saja tata cara yang memang dibolehkan, gitu ya. Nah, tapi begini, saya sih menghormati bahwa sekarang ada putusan MK yang memperluas objek pra-peradilan. Kita menghormati, walaupun terus terang ya dalam analisis saya masih agak sulit memahami gitu ya. Tapi oke, kita coba hormati. Tapi kan dari putusan MK itu kemudian kita bisa batasi ya, dengan diperluasnya objek pra-peradilan, bunyi putusan itu kan kita bisa kira-kira. Ya, nah, yang memprihatinkan ada bunyi putusan yang ternyata keluar dari objek pra-peradilan, gitu. Seperti misalnya yang tadi dibilang menghentikan penyidikan. Gitu ya. Jadi dengan putusan MK harusnya bunyi putusan pra-peradilan itu kan hanya akan menyatakan penangkapan sah, penangkapan tidak sah, penyitaan sah, penyitaan tidak sah, penggeledahan sah atau tidak, itu aja kan objek-objeknya kan. Betul. Penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Tapi ini kan tiba-tiba ada putusan yang bunyinya penyidikan tidak sah, gitu. Ini dari mana datangnya nih, gitu kan? Kan penyidikan bukan objek, gitu. Oke lah, penetapan tersangka masuk sebagai objek sekarang. Berarti kan putusannya penetapan tersangka sah atau tidak sah. Dan untuk menghentikan penyidikan juga ini bertentangan dengan undang-undang KPK begitu ya. Baik, oke, Pak Adis, Anda melihatnya dengan, cobalah kita lihat, memang tidak hanya terhadap KPK begitu ya, pra-peradilan, terhadap lembaga penegak hukum lainnya juga. Tapi kalau kita soroti dari 3 contoh pra-peradilan yang kemudian KPK sudah kalah, ini pertimbangannya berbeda-beda. Perlukah ada masyarakat kemudian jadi khawatir, validkah kekhawatiran ini atau bisakah kemudian masyarakat menjadi perlu khawatir begitu dengan adanya hal seperti ini kemudian menjadi ada ketidakpastian hukum? Ya, sebenarnya wajar saja kalau masyarakat itu agak prihatin melihat situasi kondisi seperti ini. Ya. Sebenarnya disampaikan tadi Mas Ganjar bahwa hukum acara ini sudah ada komplit. Kalau diikutin ini sesuai dengan hukum acara ini bisa berjalan. Cuman masalahnya sekarang kan ada putusan yang agak kontroversial kan begitu dari hakim, ya kan, di luar daripada yang diminta. Itu ada putusan seperti itu. Kemudian akhirnya membuat masyarakat, loh, kok hakim memutuskan di luar dari berita acara? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, mungkin saya berpendapat Mahkamah Agung bisa membuat suatu peraturan Mahkamah Agung. Karena kalau kita mau merubah hukum acara ini dikaitkan dengan perkembangan zaman, ini agak lama. Di DPR itu untuk KUHAP ini baru masuk Prolegnas 2016. Berarti untuk supaya meredam keresahan masyarakat, seyogyanya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan hal ini. Bagaimana kalau ada putusan yang ultra petitum? Bagaimana caranya supaya masyarakat yang ingin mengajukan peninjauan kembali? Batasan-batasan berapa tahun ancaman yang bisa melakukan peninjauan kembali? Karena kan sudah pernah ada ini putusan pra-peradilan tahun nomor 2 tahun 88 itu di PN
Situbondo apa di Sebata kalau nggak salah itu. Kemudian di Samarinda juga ada nomor 4 tahun 2000. Jadi Anda sepakat bahwa perlu ada tindakan dari Mahkamah Agung untuk menjawab solusi dari permasalahan ini begitu ya. Kita akan terhubung dengan Pak Suhadi, juru bicara Mahkamah Agung. Namun saya akan menanyakan setelah jeda berikut ini. Kita harus tahan dulu pemirsa. Bincang Pagi akan segera kembali. Langsung saja saya lanjutkan kembali perbincangan seperti yang diungkapkan Pak Adis tadi, Pak Gayus, bahwa wajar saja masyarakat jadi khawatir begitu ya. Adakah kemungkinan hakim ini menjadi bingung mengenai misalnya batasan objek pra-peradilan, kemudian juga hakikatnya? Bagaimana komentar Anda? Sebenarnya masyarakat tidak perlu bingung atau bergejolak kalau memahami tujuan dari pra-peradilan. Doktrin habeas corpus dikenal di banyak negara dan diadopsi di banyak negara. Di Amerika malah menjadikan satu undang-undang atau aturan yang bernama Habeas Corpus Act. Itu dipahami bahwa tujuan dari pra-peradilan itu memang luas. Hanya di Indonesia dibatasi. Ya. Nah, kalau saya memperhatikan apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin misalnya, saya pribadi memahami. Tidak ada salah dengan itu. Hakim bebas untuk memutus, kemudian perluasan dari putusan pra-peradilan juga bagian dari kemandirian hakim. Jadi tidak ada gejolak yang perlu timbul. Gejolak timbul ketika banyak orang persoalkan puncak peradilan Indonesia pada Mahkamah Agung ini, seperti Mas Adis katakan, tidak segera bersikap secara resmi. Sikap resmi ini bentuknya apa? Harus peraturan juga yang dibentuk atau keputusan dari Mahkamah Agung atau apapun yang keluar dari Mahkamah Agung. Juru bicara hanya boleh menyampaikan apa yang diputuskan, tidak otomatis mewakili sikap Mahkamah Agung. Harus ada sikap resmi yang disampaikan oleh juru bicara. Nah, ini kira-kira yang diharapkan masyarakat agar gejolak ini tidak menjadi gejolak yang makin berlarut. Apa sebabnya Hakim Sarpin begini? Apa sebabnya Sarpin efek ini tidak diikuti juga sebagian oleh hakim? Atau seperti apa? Maka saya mengatakan ada 3 opsi di situ yang akan digunakan oleh MA kalau untuk meredam gejolak. Pimpinan MA yang lalu membuat hal yang sama. Yaitu dengan Perma itu ya Pak? Perma nomor 2 tahun 2012 itu ketika pidana ringan ditahan, mencuri piring ditahan, kayu ditahan yang harganya berapa ratus ribu saja. Maka Pak Arin Tumpah sebagai pimpinan yang lama, sebagai ketua yang lama itu membuat Perma. Perma itu meredam agar publik tahu bahwa ternyata Mahkamah Agung adanya kekosongan aturan, maka menentukan hanya 2,5 juta yang boleh ditahan. Seperti itu. Komentar dari Pak Suhadi seperti apa? Karena sebelumnya Pak Suhadi di hadapan media massa begitu ya pernah menyatakan bahwa MA tidak bisa intervensi ke peradilan di bawahnya, termasuk mengarahkan hakim dalam memutus pra-peradilan. Independensi hakim dilindungi undang-undang. Saya ingin konfirmasi pernyataan ini Pak Suhadi. Ya, betul ya. Hakim itu dia menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Jadi mengenai pra-peradilan kan berdasarkan pasal 77 KUHP. Ya, kemudian di situ ada 4 kewenangan, yaitu keabsahan mengenai penangkapan dan penahanan, kemudian penghentian penyidikan dan penuntutan, kan gitu. Kemudian sedangkan ganti rugi adalah asesor, terus ikutan kalau ada terbukti dari 4 hal yang telah ditentukan tersebut. Nah, kemudian masalahnya putusan mengenai pra-peradilan BG kan jadi putusan Sarpin ya menjadi kontroversi dianggap oleh masyarakat. Nah, di satu sisi bahwa putusan Sarpin itu adalah putusan hakim. Dulu memang seperti banyak oleh rekan-rekan pers agar Mahkamah Agung karena ini memperluas 77. Oke, Pak Suhadi, mohon maaf sambungan teleponnya sedikit bermasalah. Mungkin bisa dicari lokasi yang lebih clear lagi, bisa lebih jelas lagi. Saya ingin menanyakan, oke, Bapak tadi menjelaskan hakikatnya tadi ada 4, tapi Anda melihat bahwa kemudian dengan adanya pertimbangan yang berbeda-beda dari 3 pra-peradilan yang ada, ini kemudian terjadi kebingungan atau tidak mengenai batasan objek dan juga hakikat pra-peradilan?
Baik, sepertinya terputus hubungan dengan Pak Suhadi. Kita langsung melanjutkan kembali Pak Gayus tadi bahwa kemudian jika MA bisa mengeluarkan perma seperti yang sudah terjadi di tahun 2012, itu munculnya dari mana Pak? Inisiatif, kekhawatiran publik atau apa? Ya, sebagai pimpinan MA tentunya para pimpinan itu di sana ada 9 orang, ini tentunya bersikap menghadapi gejolak yang timbul karena ada 3 opsi yang harus diputus MA. Yang pertama, memang langkah-langkah Hakim Sarpin itu dapat diterima. Perluasan dari doktrin habeas corpus, yaitu hak orang yang dirampas kemerdekaannya dan melawan kesenangan dari pejabat atau petugas penegak hukum ini dipakai sebagai dasar. Sehingga nanti melalui pengadilan tentunya, tidak pribadi, pengadilan yang memutuskan apakah betul terjadi kesenangan. Nah, ini Hakim Sarpin memperluas dari konsep yang ada di KUHAP. Maka apakah emang memandang ini dibolehkan? Kedua, yang berbeda pendapat sehingga harus tetap kepada KUHAP sambil menunggu KUHAP ini direvisi. Atau yang ketiga, opsi ketiga adalah apakah dibolehkan kebebasan hakim seperti pandangan berapa orang, boleh di hakim memiliki kekuasaan, kewenangan yang tidak boleh intervensi. Jadi 3 konsep ini harus menjadi pilihan dari Mahkamah Agung yang mana yang dapat dipakai sebagai petunjuk bagi hakim-hakim sehingga tidak ada disparitas. Betul. Kalau disparitas putusan atau disparitas amar itu biasa, tapi disparitas yang timbul karena dasar putusan itu, yaitu KUHAP dalam hal ini, itu akan luar biasa. Itu sangat tidak punya keseragaman, sehingga bagi saya perlu satu guidelines sehingga terjadi hakim-hakim ini tidak bingung untuk memutus. Guidelines supaya hakim tidak bingung. Saya akan tanyakan komentar dari Mas Ganjar dan juga Pak Adi setelah jeda berikut ini. Kita harus tahan dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Pemirsa, saya mulai kembali perbincangan. Saya ingin ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, tadi sudah ada seruan dari Hakim Agung sendiri, Pak Gayus Lumbun, untuk mengeluarkan perma untuk memberikan guidelines begitu ya. Menurut Anda seberapa urgent atau seberapa genting ini dibutuhkan? Pertama gini ya, awalnya saya menduga Mahkamah Agung itu sudah banyak membuat guidance ya untuk hal-hal atau perkara-perkara atau pasal-pasal yang kira-kira kerap ditangani oleh hakim di tingkat PN maupun PT ya. Karena begini kan memang juga banyak tindak pidana misalnya yang tafsirnya berbeda-beda. Nah, tapi ternyata kan belum ada ya, dan kemudian terjadi apa ya, tendangan bebas ke sana kemari nih oleh hakim-hakim. Bola liar. Iya, bola liar gitu ya. Nah, ini kan menarik ya. Jadi ternyata hakim sedemikian bebasnya ya memutus, menafsirkan, membuat pertimbangan sendiri, bahkan termasuk membuat putusan yang melampaui isi permohonan. Gitu ya. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau kita bicara mengenai kekhawatiran kemandirian hakim, independensi supaya tidak diganggu, menurut saya adanya guidance ini tidak sama sekali tidak mengganggu independensi hakim kok. Saya kasih contoh begini misalnya, dalam suatu perkara pidana misalnya. Hakim bebas kok untuk menentukan si terdakwa itu nanti bersalah sehingga menghukum atau tidak bersalah sehingga bebas atau lepas atau apapun, bebas gitu ya. Tapi kan tetap ada batasnya. Pilihan hakim itu ya artinya menyatakan bebas atau menghukum atau menolak, itu saja, bukan berarti dia terus bebas memutuskan hal-hal di luar yang ada di aturan undang-undang. Jadi hakim bebas memeriksa, hakim boleh memberikan pertimbangan berdasarkan ya pengetahuan hukumnya gitu ya. Tetapi untuk hal-hal tertentu termasuk pra-peradilan ini kan kita sudah lihat ya, 3 hakim berbeda semua, penilaiannya berbeda, pertimbangannya berbeda, putusannya berbeda gitu kan. Walaupun sebetulnya itu harus mengacu kepada permohonan. Tapi kan kita lihat lagi ada yang melampaui permohonan gitu. Sehingga saya bilang ini bukan cuma hakim melampaui kewenangan nih, ini badan peradilannya juga melampaui kewenangannya nih. Ya, memberi apa yang tidak diminta oleh pihak. Nah ini kan menurut saya membingungkan, sehingga penting nih hakim diberi guidance atau panduan oleh Mahkamah Agung. Pak Adis, Anda melihat dari Anda Komisi Hukum, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk kemudian juga mendorong kepastian hukum ini begitu? Apakah yang bisa dilakukan misalnya kaitannya dengan MA ini? Pra-peradilan kan tempatnya masyarakat untuk mencari keadilan, karena hak asasinya
dilanggar. Nah, makanya itu ada putusan MK kemarin. Apa implikasi putusan MK itu? Pertama, nanti akan banyak masyarakat yang melakukan gugatan peradilan. Kemudian kedua, ada positifnya. Tentunya para penegak hukum, polisi, kejaksaan, KPK lebih berhati-hati dalam menentukan terdakwa. Ya kan? Nah, terkait dengan hal ini, maka Mahkamah Agung harus mengeluarkan perma agar supaya masyarakat ini tidak terlalu berbondong-bondong untuk mencari pra-peradilan. Ya. Bisa perma itu membatasi misalnya batasan hukum berapa tahun yang boleh diajukan pra-peradilan, khususnya terhadap kasus-kasus extraordinary crime seperti korupsi. Nah, ini harus betul-betul dibatasi. Baik. Nah, oleh karena itu kita juga heran kalau sampai Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi tidak membuat satu guidance terhadap hakim-hakimnya, terhadap masyarakat pencari hukum. Jadi kita minta jangan diam saja dong ini Mahkamah Agung ini, karena kalau menunggu undang-undangnya diganti, prolegnas baru tahun depan. Betul. Untuk KUHP tahun Prosesnya ini lama sekali baru ya. KUHP. Ya, prosesnya akan lama. Baik. Jadi jemput bola dong Mahkamah Agung ini sebagai lembaga peradilan tertinggi, buatlah peraturan Mahkamah Agung agar supaya hakim tidak bingung, apalagi masyarakat. Ya. Masyarakat tidak bingung. 3 narasumber yang sudah hadir di sini juga menyatakan setuju begitu ya, harus ada tindakan solusi dari MA. Saya ingin minta komentar dari Pak Suhadi. Pak Suhadi sebagai juru bicara MA yang sebenarnya beberapa kali juga sempat berbeda pendapat begitu mengenai perma dan juga tindakan dari MA ini. Bagaimana Pak Suhadi? Pak Suhadi? Baik, sepertinya sambungan teleponnya kembali terputus. Selamat pagi Pak Suhadi. Oke, baik, sepertinya terputus kembali. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Suhadi. Namun pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Bincang Pagi akan segera kembali. Pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan. Kalau Pak Gayus tadi sepakat bahwa ini perlu ada perma, tapi dari hakim-hakim agung yang ada, apakah satu suara atau tidak? Itu tidak diharuskan pemungutan suara. Di DPR memang ada minimal sekian fraksi atau sekian orang dijadikan satu dasar untuk membuat sebuah pleno atau rapat-rapat alat kelengkapan. Tetapi kalau di Mahkamah Agung tidak ada tradisi itu, sehingga oleh karena itu saya berpendapat itu belit atau itu kebijakan dari pimpinan memandang perlu bahwa gejolak masyarakat disikapi dengan sebuah pleno hakim lengkap. Ini hak hakim agung, ini haknya hakim agung untuk berbicara di pleno. Kemudian didatangkan pakar-pakar, mungkin DPR juga perlu diundang supaya buat undang-undang kapan ini akan selesai atau masih lama. Nah, bagi saya keadaan itulah yang kita perlukan. Apa yang menghalangi sampai sekarang belum ada gerakan ke arah sana? Atau mungkin sudah ada tapi tidak terdengar media, atau belum ada sama sekali? Diperlukan ketegasan dari pimpinan sebenarnya untuk bersikap. Sikapnya harus sikap resmi tadi. Kalau ini dibuat sema lagi, nanti akan salah seperti PK yang hanya boleh sekali. Sema nomor 7 tahun 2014. Ini akan disayangkan. Jadi marilah kita membenahi lembaga yang sangat-sangat terhormat dan sangat diperlukan masyarakat ini sesuai dengan keperluannya. Di mana hal ini ada gejolak demikian luas. Tadi Mas Ganjar dengan tegas menggambarkan gejolak seperti apa. Nanti bisa mengambil alih itu, pra-peradilan mengambil alih pengadilannya. Jadi ini akan sangat tidak tepat. Tapi Pak, kalau kita bicara soal timeline, prosesnya kira-kira perma itu berapa lama dibutuhkan waktu? Pengalaman-pengalaman yang ada ya, saya pikir 2 minggu sampai sebulan itu sudah ada putusan rapat pleno lengkap Hakim Agung untuk bersikap. Baik. Atau rapat pleno kamar, paling tidak sebagai usulan rekomendasi dari pleno kamar. Baik, Mas Ganjar mungkin bisa jabarkan begitu ya kepada pemirsa juga apa dampak jika kemudian tidak ada guidelines yang jelas begitu ya pasca pra-peradilan. Seperti kita lihat barang bukti yang materi justru dipertimbangkan di pra-peradilan, apa saja dampaknya? Gini, pertama ya, tidak ada satu sistem hukum manapun di dunia, di negara manapun yang pre-trialnya itu menilai kekuatan alat bukti. Ya, pre-trial itu kan tujuannya supaya pemeriksaan perkara pokoknya nanti lebih mudah, atau kalau perlu tidak perlu ada pemeriksaan perkara pokok karena tersangkanya mengaku, terdakwanya mengaku, gitu ya. Lalu nanti akan dapat kompensasi hukuman yang lebih ringan dan lain-lain.
Nah, tapi ini kan terjadi, memunculkan alat bukti, lalu dinilai pula kekuatan pembuktiannya, ya, validitasnya. Nah, yang menarik kan misalnya begini, dihadirkan bukti berupa fotokopi, ya, lalu diminta aslinya mana? Loh, ini kan perkara pidana, kebenaran material. Meski fotokopi, kalau kebenaran materialnya bisa diuji, cukup. Lagi pula, bukti berupa fotokopi, itu kan petunjuk, di undang-undang diatur. Coretan di atas kertas, di atas batu aja bisa jadi alat bukti kok, ini petunjuk. dalam kasus Ilham Gitu kan? Arif Sirayudin Nah, kemarin. jadi ketika hakim meminta menghadirkan alat bukti, sih menurut saya tadinya saya nggak keberatan. Tapi ketika alat buktinya dihadirkan lalu dinilai, apakah itu cukup untuk pembuktian? Ini menurut saya kebablasan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya begini. Sebetulnya ya, dengan perluasan objek pra-peradilan pasca putusan MK, ini pasti akan terjadi yang kita khawatirkan, ya, gelombang pra-peradilan. Nah, cuma menariknya begini, kok yang seru cuma KPK? Kenapa kepolisian dan kejaksaan yang juga sebetulnya banyak di pra-peradilan kan, kok adem ayem ya, tenang-tenang, gitu ya. Nah, sehingga begini, kalau semua di pra-peradilan kan, jangan-jangan pra-peradilan menjadi lebih strategis daripada pemeriksaan perkara pokoknya, gitu kan? Jangan-jangan kemudian satu hakim tunggal pra-peradilan menjadi lebih berkuasa daripada majelis hakim yang akan memeriksa perkara pokoknya, ya. Jangan-jangan kekuasaan hakim tunggal ini menjadi lebih dominan daripada kalau diperiksa oleh majelis 3 orang atau 5 orang. Jangan-jangan memunculkan judicial corruption baru. Nah, Ya kan, karena orang tahu kan deketin satu hakim lebih gampang ya daripada mendekati 3 atau 5. Judicial corruption baru, gitu. Dan begini jadinya, kita jadi kehilangan fokus, ya, ketika proses pembuktian kebenaran material di persidangan perkara pokok terganjal oleh putusan pra-peradilan. Baik. Gitu. Itu ya, banyak sekali jangan-jangannya, banyak sekali kekhawatiran dampaknya, efek negatifnya seperti Dan apa? mungkin ke depan akan muncul advokat-advokat khusus proses pra-peradilan. Baik. Nah, ini banyak kekhawatirannya, banyak masalahnya yang akan timbul begitu ya. Pak Adis, menurut Anda, oke tadi sudah didesak untuk perma, tapi kita ini menantikan perma. Ada langkah lainkah yang mungkin dilakukan untuk mengontrol damage atau kerusakan yang terjadi ini? Ya, ini kan gonjang-ganjing hukum. Ada gonjang-ganjing politik, ini gonjang-ganjing hukum. Nah, sebagai lembaga peradilan tertinggi tentunya sejogjanya Mahkamah Agung harus segera mengambil sikap dengan mengeluarkan perma yang disampaikan Prof. Gayus tadi. Tetapi kalau beliau mereka-mereka yang dimau tidak segera mengeluarkan perma untuk mengantisipasi gonjang-ganjing hukum ini, Presiden dapat mengeluarkan Perpu seperti kemarin Perpu yang mengisi kekosongan KPK. Jadi buatkan aja Perpu tentang pra-peradilan ini. Bagaimana pra-peradilan ini sampai dengan di proses peninjauan kembali. Dibuatkan Perpu di sana. Saya pikir itulah jalan satu-satunya. Dan kalau ini untuk mengatasi gonjang-ganjing hukum, menenangkan masyarakat, saya pikir teman-teman di DPR akan mendukung Perpu tersebut demi untuk menstabilkan dunia hukum Indonesia ini. Tapi teman-teman di DPR juga mendukung adanya perma dan juga kalau misalnya diperlukan Perpu begitu sepakat ya, artinya ini sudah ada kekhawatiran publik yang cukup besar sehingga harus ada tindakan ini ya. Ini kan urgent, urgent ya kita. Apa kata suara masyarakat? Kan kita wakil rakyat. Oke, Jadi ya maksudnya nanti tidak akan ada digoreng-goreng lagi secara politik di DPR, tidak ada ya? Ini tidak ada menggoreng-goreng, ini bukan politik. Kalau hukum kan hukum jelas. Kalau politik itu yang bisa digoreng. Baik, ya itu jadi harapan kita bersama. Pak, dinantikan bagaimana nanti tindakan dari Mahkamah Agung, apakah benar-benar ada eksistensi dari Mahkamah Agung ini terhadap pra-peradilan yang sudah semakin marak terjadi belakangan ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini.